Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barito Widya Podcast, teman diskusi sumber inspirasi. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang seputar Ramadan, yaitu antara pahala dan juga FYP. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita dari IPMA. Halo Kak Nadia. Halo Kak. Bisa kenalan diri dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Halo, perkenalkan saya Nadia Fariha Sania, perwakilan dari organisasi IPMA. Di sini saya diundang dari SBWP untuk mengisi podcastnya yang bertema FYP dan Ramadan. Betul sekali Kak. Oke, terima kasih ya Kak sudah datang ke Terima kasih kembali. podcast Barito Widya Pustaka ini. Betul. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke topik ya Kak. Betul. Nah, di era sekarang ini kan kita sekarang lagi menjalankan bulan Ramadan, ibadah Ramadan seperti itu. Nah, menurut Kak Nadia nih Ramadan itu seperti apa? Menurut saya kalau Ramadan itu tuh dimana kan itu satu tahun sekali. Betul. Nah, jadi di bulan Ramadan ini tuh kan di bulan penuh berkah ya. Jadi bagaimana kita itu bisa memperbaiki diri di bulan ini, kayak kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi kayak di bulan ini tuh sangat-sangat bermanfaat ya. Seharusnya kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk menjadi lebih baik. Betul sekali, untuk menambah pahala juga seperti itu ya Kak Tifat, untuk mendapatkan pahala seperti itu. Betul. Langsung saja ke topik utama kita, yaitu dilihat dari Gen Z zaman sekarang deh Kak, banyak sekali menggunakan media sosial, termasuk karena dia pasti menggunakan media sosial pasti. seperti TikTok, Instagram dan juga lainnya. Nah, menurut Kak Nadia nih, peran media sosial dalam meningkatkan pahala Ramadan itu apa Kak? Kalau menurut saya itu tergantung ya, media sosial itu digunakan dengan yang baik atau yang buruk. Kalau misalnya yang baik itu kan kayak kita di media sosial dapat mengetahui informasi tentang Ramadan atau kajian atau kayak reminder seputar Ramadan. Jadi itu kita bisa lebih mengetahui apa sih makna di bulan Ramadan itu, atau kayak amalan-amalan apa yang harus dilakukan saat bulan Ramadan. Jadi untuk menambah kita mendekatkan diri kepada Tuhan juga ya Kak? Iya, betul. Oke. Nah, dilihat dari media sosial yang tadi pasti banyak sekali mengeluarkan konten-konten seperti dakwah seperti itu ya Kak, salah satunya. Nah, konten dakwah sendiri itu dapat membentuk pola pikir Gen Z di era digital ini seperti itu, atau remaja seperti itu ya Kak. Nah, menurut Kak Nadia, peran dari konten-konten dakwah yang bersebaran di media sosial itu terhadap Gen Z itu apa ya Kak? Kalau konten dakwah itu sangat berpengaruh kepada pola pikir ya, apalagi yang kalau kebiasaan kita suka melihat FYP, TikTok atau Instagram yang itu tuh reminder gitu tuh, kayak jadi kita tuh bisa berpola pikir, kayak kita bisa menambah motivasi buat diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik gitu, Raf. Oke, berarti sebagai motivasi kita untuk dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Selanjutnya Kak, pasti kalau kita melihat konten-konten yang ada di media sosial bertebaran sana pasti akan mempengaruhi algoritma di TikTok atau Instagram yang kita gunakan pasti. Nah, menurut Kak Nadia itu ada pengaruhnya nggak dari konten-konten dakwah yang kita lihat terhadap algoritma atau keseringan video TikTok yang kita lihat? Kalau menurut saya algoritma itu mengikuti yang apa yang kita lihat nggak sih, Raf? Kayak misal kamu buka TikTok nih, terus seringnya muncul kayak video-video kajian atau apa gitu kan, mesti ikut yang sering kita lihat kan. Jadi kalau menurut saya kayak kalau misal itu positif itu bisa kita lihat, tapi kalau negatif bisa langsung di skip aja. Berarti menyaring kita juga bagaimana caranya mengelola informasi seperti itu ya Kak. Betul. Dari yang Kak Nadia bilang ini kan pasti ada algoritma di TikTok ya. Nah, pasti ada tantangan dong dalam kita menerima informasi dari TikTok maupun Instagram seperti itu. Nah, apa tantangan yang ada di generasi saat ini atau generasi digital sini, di era digital ini dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan dakwah seperti itu Kak? Mungkin kalau menurut saya itu kayak misal ya kita lagi scroll gitu kan, tantangannya mungkin kayak jadi males melakukan sesuatu, betul nggak Raf? Kayak Betul, misal
kayak kamu lagi melihat sesuatu nih yang kamu asik, yang akhir-akhir ini kamu tonton, pasti kayak kamu stucknya mesti di situ kan, kayak apalagi kamu, udah PW gitu iya, ya. enak banget kayak misal sambil tiduran gitu, scroll HP itu kan asik banget. Nah jadi itu kayak mungkin ya kalau dari saya itu tantangannya jadi kayak saya males melakukan sesuatu aktivitas, kayak saya lebih mending nih aku lagi lihat ini nih, jadi kayak asiknya di situ aja Bisa gitu. lupa waktu juga ya, Iya, apalagi kita benar-benar. sangat menyanyikan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini penuh berkah dan menjalin pahalanya Iya. itu sangat gampang. Betul, Gitu. betul. Nah, bagaimana kita menghindari godaan kalau misalnya kita melihat nih dari FYP TikTok di sana itu banyak yang kayak apa ya, kalau misalnya mereka tuh posting-posting gitu Kak, kalau mereka tuh habis ibadah taraweh kayak aku taraweh nih hari ini gitu. Nah, gimana caranya agar kita tuh nggak minder gitu loh Kak, kalau misalnya aku hari ini kok ibadahnya kurang, kok nggak sama kayak dia gitu Kak. Jadi kalau menurut saya tuh jangan kita tuh membandingkan diri sendiri sama orang lain, tapi kalau misal kita melihat orang lain itu lebih dari kita, itu cukup dijadikan motivasi aja buat diri kita. Jangan kayak itu orangnya kok bisa gini ya, terus kita iri sama orang itu tuh jangan. Mending kayak kita mencontoh aja yang baik dari dirinya, terus kita bisa meningkatkan supaya kita tuh bisa kayak orang itu gitu. Jadi kayak lebih motivasi aja buat diri kita. Berarti gitu. kita nggak perlu minder ya kalau kayak gitu. Iya. Jadikan inspirasi dan juga teladan saja seperti Betul Raf, karena kayak kita kan juga punya kemampuan sendiri-sendiri kan. Setiap orang itu pasti punya kemampuan dan kesibukan iya, sendiri. betul. Banget. Nah, untuk selanjutnya itu kalau misalnya kan kita niat ya dalam beribadah di bulan Ramadannya itu ya. Kalau misalnya kita mau beribadah dalam media sosial seperti meniat kajian gitu, motivasinya tuh apa Kak? Jadi kayak kita tuh semangat untuk ibadah, walaupun nggak mendatangi kajian secara langsung, Iya. kita bisa melewat dari media sosial seperti itu Kak. Kalau menurut saya itu kayak niat kan yang paling utama ya. Kalau misal kita cuma niat aja tapi nggak ditaruh di hati apa dilakukan, itu kan kayak cuma sama aja ya. Jadi itu kalau menurut saya niat itu juga kayak harus dengan aksinya. Jangan cuma kayak niat aku niatnya pengen beribadah lebih baik, cuma pengen kayak lebih sering nonton kajian gitu. Itu tuh seharusnya benar-benar dengan niat dari hati supaya kita tuh saat kita melakukannya itu juga beneran terlaksana gitu. Jangan cuma besok aja, kan ini masih 1 bulan terus bisa melakukannya besok tapi kan malah jadi tertunda kan. Iya, jadinya akhirnya benar-benar malah nggak dilaksanakan. iya, jadi tuh niatnya bener-bener niat yang sungguh-sungguh dari diri kita juga gitu. Nah, untuk seperti tadi yang karena dia sampaikan kalau kita itu nggak bisa nunda-nunda ya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita itu untuk meningkatkan kesadaran bahwa kita tuh perlu ibadah, karena yang pasti ibadah kita ini kan bukan buat orang lain Ya. seperti itu Kak, yang pasti buat kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan semangat beribadah? Kita kan juga masih sekolah kan, kita juga masih sibuk di sekolah. Nah itu kita bisa membuat kayak jadwal gitu. Jadi misalkan kita bangun nih sahur jam kayak 3, terus nanti sampai setengah 4 gitu kan, itu nanti langsung kayak sholat subuh. Nah habis sholat subuh itu jangan kayak tidur, kita bisa melakukan hal-hal yang lain, kayak misal kita membaca Al-Quran nih sampai misal kayak setengah 6. Nanti setelah selesai ngaji, setelah setengah 6 itu kita bisa mandi terus siap-siap untuk berangkat sekolah. Nanti di sekolah kita bisa melakukan belajar, habis itu kan kita pulang juga capek. Nah itu kita bisa istirahat dulu sebentar kayak scroll TikTok atau media sosial yang lain, terus habis itu baru kita mandi kayak me time gitu buat diri kita, terus nanti bisa lanjut lagi untuk ibadah lagi gitu. Berarti perlu adanya keseimbangan ya Kak, antara Iya, betul. kita menggunakan media sosial dan juga beribadah seperti itu. Harus ada waktu tersendiri. Iya, kayak gimana kita tuh harus bisa mengatur waktu untuk diri kita sendiri sama kegiatan yang ada sama diri kita juga. Berarti manajemen waktu Iya. gitu ya Kak, seperti itu. Soalnya manajemen waktu itu kan juga sangat penting ya. Nah, terus selanjutnya yaitu bagaimana strategi pengendalian diri yang
dapat diterapkan remaja muslim agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan tujuan meningkatkan pahala. Jadi kita tuh menggunakan teknologi itu, oh kita tahu ini untuk beribadah gitu, malah nggak buka-buka yang lain gitu, bagaimana Kak? Kalau dari saya itu kayak kita mengikuti akun-akun yang positif, jangan yang membuat kita tuh jadi ke hal-hal yang negatif kan. Misal kalau kita mengikuti akunnya yang positif kan pasti kita juga ikut arahnya yang positif kan. Nah, terus selain itu mengikuti akun yang positif itu kita juga harus bisa memilih teman yang bisa mengajak kita ke hal-hal yang positif, dan kayak kita ke lingkungan yang lebih yang mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang positif aja. Oke Kak, berarti pengaruh lingkungan itu sangat baik. Nah, Betul. ngomongin lingkungan ya Kak, lingkungan ini bagi seperti sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah itu apa peran mereka sebagai kita untuk semangat beribadah, kayak oh misal sekolah saya ini kurang mendukung atau sekolah saya tidak mendukung atau bagaimana Kak? Kalau menurut saya itu kan kita kan sekolah pertama itu kan ada di keluarga ya. Betul. Jadi kalau misal kita udah dari keluarga kayak kita dididik dengan benar, itu kan pasti kan arahnya juga pasti benar gitu kan. Nah nanti tinggal kita tuh di sekolah tinggal mengikuti saja kegiatannya, kayak kita juga belajar yang serius atau mengikuti hal-hal yang positif seperti kita mengikuti organisasi-organisasi gitu sih Raf, kalau menurut saya. Oke, pertanyaannya terakhir nih Kak, kita akan membahas tentang evaluasi dan efektivitas. Jadi kalau yang menurut Kak Nadia lihat ini seperti ini, kalau misalnya kita seperti kampanye Ramadan, seperti untuk taat beribadah, taat bersedekah atau taat berzakat seperti itu Kak. Nah, apakah efektif digunakan di dalam media sosial? Jadi itu tuh menumbuhkan semangat kita untuk beribadah di konten-konten media sosial seperti itu Kak. Kalau menurut saya itu bagus sih kan kita misal kayak kita melakukan sesuatu terus bisa nih diupload di media sosial, atau kita melakukan kegiatan apa di sekolah itu bisa diupload juga. Itu kan karena sebagai bentuk inspirasi buat orang lain, kita juga kayak jadi termotivasi. Kadang kalau misal kita melihat kayak FYP di TikTok, orang ini tuh kok keren ya bisa kayak gini, itu kan pasti kan kayak diri kita tuh juga kayak pengen, aku pengen nih jadi kayak orang ini, kan pasti kayak jadi termotivasi gitu. Berarti kita tergugah untuk ibadah seperti itu ya Kak. Kita melihat orang, oh kita terinspirasi jadinya biar melakukan ibadah lebih giat lagi seperti itu. Oke teman-teman, dari penyampaian Kak Nadia ini kita menjadi tahu apakah yang lebih utama itu FYP atau pahala. Kita bisa membagi waktu seperti itu ya Kak. Membagi waktu antara bisa kita melakukan kegiatan kita, walaupun kita bisa scroll seperti itu, kita bisa menyempatkan waktu juga untuk kita beribadah seperti mendengarkan kajian-kajian seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak sudah mengikuti podcast ini. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman di Semanla? Udah ya. Udah cukup. Oke. Pantengin terus ya YouTube-nya Barito Widya Podcast Semanla. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak.